Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, kita rujuk yang paling elementer saja, tidak perlu kita rujuk pada pendapat para ahli yang saya daftar dalam seluruh pidato ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang insya Allah belum diubah, kata radikal itu mengandung 3 arti. 1, secara mendasar. Yang kedua, amat keras menuntut perubahan. Yang ketiga, maju dalam berpikir dan bertindak. Dari sini kita bisa melihat dan dari seluruh referensi yang saya tunjukkan bahwa radikal sebenarnya pada awalnya netral. Tetapi secara sosiologis tidak ada yang netral. Ketika radikal itu dikonstruksi menjadi alam pikiran perseorangan dalam sosiologi ilmu pengetahuan atau alam pikiran publik menjadi milik kolektif bersama tergantung pada siapa yang mengadopsi konsep itu, untuk apa, dan lain sebagainya. Gideon mengatakan bahwa radikal itu mengambil pada sesuatu yang sifatnya roots atau yang sifatnya redik, yakni pada akar. Awalnya netral, tetapi ketika seseorang dan sekelompok orang merujuk pada sesuatu yang akar itu adalah prinsip, dan dia tidak menghargai prinsip orang lain, disitulah mulai awal persoalan radikal menjadi radikalisme dan ekstremisme. Kita juga bisa membaca realitas setelah reformasi Indonesia memberi kebebasan pada daerah dan kekuatan-kekuatan masyarakat. Pada suatu permusyawaratan adat nasional tercetus suatu pernyataan dari mereka, jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak akan mengakui negara. Menurut Wertheim, sikap dan pikiran radikal seperti itu merupakan bentuk dari chauvinisme regional yang berakar kuat pada feodalisme masa lalu yang bertumpu pada hukum adat, yang memperjuangkan tradisi dengan true believer, dengan kekuatan fanatik buta. Semua itu menggambarkan bahwa radikal dan radikalisme adalah sesuatu yang bersifat tidak linear. Bahkan dalam banyak kajian-kajian gerakan sosial, apa yang disebut dengan Ratu Adil atau gerakan milenari, para tokoh radikal itu menjadi tokoh dan idola rakyat. Karena itu maka perlu ada kaji ulang terhadap radikalisme yang sifatnya pejoratif. Bagaimana dengan radikalisme Islam? Kita melihat ada realitas radikal dalam makna ekstrim atau hulu, dan juga membenarkan kekerasan memang terjadi di sebagian dunia Islam dan masyarakat Muslim atas nama agama. Tetapi hal ini juga bukan milik satu agama tertentu, karena di agama lain juga terjadi hal yang serupa. Kemudian juga kita lihat pendekatan dari Tariq Ali yang mengatakan bahwa munculnya radikalisme agama itu juga merupakan respon oposisi biner terhadap radikal yang sifatnya imperial, yakni radikalisme yang bersifat penjajah. Konteks dua radikal ini kemudian melahirkan benturan antar dua radikalisme. Kita ingin memberikan beberapa catatan juga dari apa yang disebut oleh Smith. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah radikalisasi seperti juga istilah terorisme telah menjadi sangat dipolitisasi. Istilah itu telah digunakan dalam permainan politik pelabelan dan penyalahan terhadap segala hal yang terkoneksi dengannya. Kalangan akademisi juga telah membuat banyak definisi yang sering kurang seksama mengenai radikalisme. Dari titik itulah maka perkembangan konstruksi pemahaman mengenai radikalisme dalam berbagai kaitannya perlu kita tinjau ulang dan reorientasi agar kita bisa meletakkan radikalisme, deradikalisme dan berbagai kaitannya dalam posisi yang sebenarnya.